Ada yang boleh komen nggak? Doa Yesus itu yang mana sih? Apa doa Bapa kami? Oke, ya doa Bapa kami ya. Tapi kita nggak bahas doa Bapa kami ya. Bukan itu. Bukan itu. Eh, dalam itu masih singkat ya. Tapi sebenarnya di kitab Injil itu ada satu pasal isi doa dari Yesus. Itu Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-17. Ada yang ingat ya? Nah, ada ingat ya Yohanes 17. Judul perikopnya apa itu? Doa Yesus. Kita buka Alkitab ya. Yohanes 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam doa Bapa kami, bukan kita bilang doa Bapa kami tidak bagus, bukan begitu, bukan itu penekanan saya, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya dalam pertumbuhan kekristenan, selain iman bertumbuh, selain kasih bertumbuh, doa kita pun sebagai seorang beragama bertumbuh. Nah, doa yang kayak gimana? Itulah doa Yesus. Dan doa Yesus itu bukan hanya sekedar diajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid, karena itu adalah doa dasar, doa yang paling mendasar. Itu doa beginner, doa di mana murid-murid kan, doa Bapa kami kan Yesus kasih ajar ketika orang-orang bertanya tentang, murid-murid nanya, guru, tolong ajar kami berdoa. Sesuatu yang diajarin artinya kan memang dia nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Dan ketika seseorang nggak tahu caranya berdoa, Yesus kasih sesuatu yang paling sederhana, paling basic. Itulah doa Bapa kami. Oke, tapi bukan saya mau mengimplikasinya, maksudnya bukan saya mau bilang doa Bapa kami itu doa yang rendah, cetek, bukan begitu intinya. Tetapi maksud saya adalah itulah adalah doa di mana kehidupan dasar kita disebutkan di situ. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kuduskanlah namamu, kita punya pujian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami, lalu jangan bawa kami pada pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Semua isinya kami. Tetapi pray like Jesus yang kita ingin pelajari dan kita ingin lakukan berikutnya sebagai seorang Kristen yang bertumbuh setelah beberapa seri kita dalam Christian Growth, itu adalah di dalam Yohanes pasal 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita nggak akan baca semuanya. Tetapi intinya, kalau teman-teman boleh lihat ayat 9, saya kutip satu-satu ya. Kalau ada punya Alkitab, boleh dibuka di situ. Jadi semua isi doa Yesus di pasal 17 ini, doa untuk mereka, mereka, mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan padaku, sebab mereka adalah milik. Lalu loncat ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja, bukan untuk ke 12 murid ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi bahkan, sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, kita semua di sini sudah didoakan Yesus 2000 tahun lalu. Karena teman-teman semua, kita semua di sini percaya kepada pemberitaan para rasul. Para rasul meneruskan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya meneruskan kepada murid-muridnya lagi. Sampai ke zaman zaman pertengahan, sampai ke zaman para pionir gereja Advent, lalu sampai ke seterusnya. Dan kita loh orang-orang yang percaya. Dan di ayat 20, Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid yang dia lihat pada waktu itu, tetapi juga untuk setiap orang yang percaya kepada pemberitaan Injil. Artinya Yesus sudah mendoakan kita. Dan sekarang pun sedang mendoakan kita. Itu ditulis dalam 1 Yohanes. Penulis yang sama tulis. Yohanes kan bilang dalam 1 Yohanes 2. Oke, saya buka cepat-cepat. Tapi kalau teman-teman punya Alkitab boleh sama-sama buka. Kalaupun nggak ada boleh didengar. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat ini memang nggak sebut tulis seperti Yohanes 17, Yesus mendoakan kita. Tetapi Yohanes yang sama, yang menuliskan kitab Injil Yohanes dengan kitab 1, 2, 3 Yohanes, mau kasih tahu, kalau kita berbuat dosa, ada seorang yang akan memohonkan kepada Bapa. Jadi artinya Yesus pun mendoakan kita lagi kalau kita berdosa. Kurang lebih begitu. Nah, dari sini kita belajar satu pelajaran yang akan kita lihat dalam banyak ayat, yaitu pray like Jesus adalah berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi orang lain
sederhananya kita bilang dengan nama doa syafaat atau doa perantara. Doa syafaat atau doa perantara. Oke, itu pray like Jesus yang kita mau pelajari. Yang isinya bukan tentang diri tetapi tentang orang lain. All about others. Jadi bukan tentang makanan kami, bukan tentang keluarga kami, bukan tentang kami, apapun yang kata benda di depannya terus di belakangnya ada kami, bukan itu. Tetapi pray like Jesus adalah pada mereka, dia, mereka, dia. Kenapa? Karena inilah isi dari Roh Kristus. Spirit of Christ isinya itu doakan bagi orang lain. Oke. Nah, dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang diinspirasi oleh Roh Kristus yang sama untuk mendoakan orang lain. Dan apa yang mereka lakukan ini? Mereka punya nama, tetapi yang saya mau tekankan bahwa para nabi ini, para tokoh ini, itu bukan mereka, tetapi itu adalah tabiat atau sifat Kristus yang ada dalam diri mereka. Oke. Oke, kita siap melakukan perjalanan. Ada 3 tokoh yang akan kita lihat. Yang pertama adalah Nabi Musa. Ingat, pelajaran kita adalah pray like Jesus, berdoa seperti Yesus. Dan apa itu berdoa seperti Yesus yang dimaksud adalah berdoa untuk orang lain atau doa syafaat. Cerita Musa, ada banyak kasus di mana Musa mendoakan bangsa Israel. Dalam Bilangan 14, ada suatu cerita yang dicatatkan, ayat yang ke-10 sampai 20, ini panjang, tapi saya singkatkan aja. Ini cerita di mana waktu itu orang Israel mau sampai Kanaan, dan mereka kirim pengintai. Ingat ya, ada 12. Dari 12, 10 takut. 2 tetap pede, karena janji Tuhan akan diserahkan. Walaupun memang isinya orang-orang raksasa. Lalu ayat 10, Bilangan 14 ayat 10, lalu segenap umat itu, satu bangsa ya, jadi jemaat Tuhan zaman itu satu bangsa, mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, yaitu Yosua dan Kaleb, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, lalu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Banyak mujizatnya. Laut terbelah, burung puyuh, macam-macam. Ya. Jadi nggak cuma satu. Dan Tuhan tanya ke Musa. Ini unik kalau mau dilihat ya. Jadi Tuhan seakan-akan kayak, Musa ini kayak bapaknya bangsa Israel ya. Jadi bapak punya anak yang ditanya bapaknya gitu. Karena anaknya di bawah umur, jadi kalau melakukan kesalahan atau bandel ditanya bapaknya, kenapa anakmu ini? Nah, Tuhan berlaku begitu sama Musa. Lalu Tuhan bilang, aku akan memukul, ayat 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi Tuhan bilang, Musa, kamu pinggir, geser sedikit ya, geser, aku akan musnahkan ini bangsa. Nanti kamu akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu apa jawab Musa? Kira-kira kalau teman-teman dapat posisi ini gimana? Enak ya? Jadi misalnya kelompok 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 saudara atau gereja saudara atau siapa saudara jahat di mata Tuhan, tapi saudara benar di mata Tuhan. Lalu saudara, Tuhan kasih janji, Tuhan bilang, kamu geser sedikit biar mereka saya musnahkan. Nanti kamu saya bikin jadi bangsa yang lebih besar. Kamu saya bikin jadi orang yang hebat, yang nomor 1. Namamu yang termasyhur. Itu suatu tawaran yang luar biasa. Tapi apa jawab Musa? Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tuhan, saya singkat ya, kalau hal ini kedengaran, aduh, apa nanti kata orang? Orang-orang bangsa-bangsa lain akan bilang, waduh, Tuhan ini nggak sanggup bawa bangsanya keluar. Hanya bawa dari Mesir, tapi nggak sanggup sampaikan kepada tanah perjanjian Kanaan, lalu disembelih di padang gurun, nanti namamu yang jelek Tuhan, katanya Musa begitu. Karena engkau tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk. Dengan bersumpah pada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Lalu 17, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau berfirmankan. Dan saya lompat ayat 19, ini poinnya ya. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Nah, jadi dalam pengampunan dosa,
itu Musa balikan lagi kepada kasih Tuhan. Jadi Musa membuat Tuhan seakan berpikir. Musa ini luar biasa ya. Tuhan, kalau kamu buat, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Musa buat, Tuhan kalau kamu buat begitu, namamu jelek. Jangan dong begitu. Kamu nggak mikir apa? Namamu nanti rusak. Begini, gini, gini. Jadi dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi maksudnya Musa itu kalau kamu musnahkan bangsa ini, bukan saya yang rugi. Tapi kamu Tuhan yang rugi. Musa buat begitu. Lalu ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai, ini yang digarisbawahi, dengan permintaanmu. Musa minta diampuni bangsa ini sesuai dengan apa? Kebesaran kasih setia Tuhan. Musa tidak mengandalkan jasanya. Tuhan tolong ampunilah. Aku ini kan sudah mengabdi kepadamu. Atas namaku lah, ampunilah. Karena akulah. Jadi Musa nggak bawakan jasanya. Musa bawakan jasa Tuhan, kebesaran kasih setia Tuhan. Musa tahu, ini hebatnya ya, kalau orang yang dekat sama Tuhan. Musa tahu seberapa sabar Tuhan. Musa tahu seberapa besar kesetiaan Tuhan. Jadi dia berani taruhan di situ. Kalau saudara-saudara punya sahabat, atau punya teman, atau punya seorang yang sangat akrab dan dekat, oke? Saudara tahu seberapa panjang sabarnya dia, saudara akan berani beresiko di situ loh, gitu. Dan Musa berani beresiko di situ. Musa berani beresiko di situ dan dia tahu kebesaran kasih setia Tuhan itu besar sekali dan tidak akan Tuhan musnahkan bangsa ini. Tetapi Tuhan membalas dengan aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi Tuhan pun mengakui permohonan dari Musa. Dia nggak bilang sesuai dengan kebesaranku, kuampuni mereka karena aku kasih, nggak begitu. Tapi dia bilang sesuai dengan permintaan. Tapi Tuhan kasih syarat. Tapi nanti yang 20 tahun ke atas nggak akan. Dari sini, tokoh Musa, saudara bisa lihat bagaimana Musa diinspirasi oleh Roh Kristus untuk mendoakan bagi bangsa Israel rakyatnya. Bayangkan ini Tuhan lagi marah kepada bangsa Israel, kepada sekelompok umat. Dan ketika dia marah, Musa datang di tengah-tengah. Teman-teman pernah ada lihat dua orang berkelahi, berantem, atau mungkin satu lagi marah yang satu, dan teman-teman lihat dia betul-betul marah, tapi berani nggak maju ke tengah untuk menjadi penengah. Nah, inilah doa syafaat. Inilah doa perantara itu. Berdoa, mendoakan bagi satu pihak kepada Tuhan. Dan Musa lakukan itu. Bukan karena dia, tapi dia didorong, diinspirasi oleh Roh Kristus. Dan bahkan ada ayat lain di Keluaran 32, 31, dan 33 yang nggak usah kita buka, tapi ini ayat kau mau musnahkan bangsa ini, lebih baik engkau hapuskan namaku dari kitab yang telah kau tulis itu. Jadi kalau kamu geser, saya musnahkan bangsa, kamu bikin jadi bangsa. Bangsa kan di keturunan Abraham. Dibilang kan Abraham, Ishak, Yakub. Bayangkan kalau kejadian ini terjadi, satu bangsa ini habis. Ini doa-doa di Alkitab udah bukan lagi Allah Abraham, Ishak, Yakub, tapi Allah Musa. Karena keturunan Abraham akan berhenti di situ dan yang akan dilanjutkan oleh keturunan Musa. Jadi lagu-lagu gereja bukan misalnya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ya udah nggak ada anaknya. Kalau Musa tidak masuk ke tengah. Kalau Musa tidak mendoakan, anak-anak Abraham ini mati semua. Lagu kita akan berubah. Bapak Musa mempunyai banyak sekali anak-anak. Udah bukan Bapak Abraham. Tetapi itulah janji setia Tuhan. Dan itu terlaksana lewat dalam diri Musa, di mana dia tidak membiarkan janji Tuhan itu goyah, dengan dia mau rela mati. Yang penting, ini Allah Abraham, Ishak, Yakub, ini keturunan Abraham. Atas nama Tuhan. Inilah doa. Dan ayat Mazmur 106, Raja Daud tuliskan begini. Dalam Mazmur 106, ayatnya yang ke-23. Mazmur 106 ayat 23.
Alkitab katakan, maka ia mengatakan, Tuhan maksudnya, hendak memusnahkan mereka kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Jadi Raja Daud pun mengakui dalam ceritanya, ini 106 ini, pasal 106 ini pasal tentang cerita Israel perjalanan. Jadi Raja Daud merangkumkan. Dan dia tulis, Tuhan itu akan memusnahkan rakyat Israel kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan Musa. Tetapi teman-teman, saya tekankan di bagian depan, kita nggak bahas tentang Musanya. Ini tentang Kristus. Allah itu murka karena kita itu dosa. Kalau tidak ada Yesus Kristus, kita ini akan kena murka dan amarah. Tetapi karena ada orang pilihannya, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah itu, dia berada di tengah-tengah antara Allah yang murka dengan manusia yang berdosa, bukan karena Allah itu suka marah-marah, tetapi itulah keadilan yang menuntut kematian si pelanggar, tetapi Kristus ada di tengah-tengah dan menyurutkan amarahnya, sehingga Tuhan tidak memusnahkan kita. Itulah roh Kristus, semangat Kristus, Spirit of Christ. Pray like Jesus. Inilah yang Yesus lakukan, dan Musa memahami itu, dan dia lakukan. Bukan karena Musa baik, bukan karena Musa hebat, tapi itu didorong oleh roh Kristus. Lalu berikutnya itu tentang Musa. Tokoh kedua yang akan kita lihat dalam Pray Like Jesus, di mana roh Kristus mengilhami, itu adalah kisah Ayub. Ayub 42 ayat 7 sampai ke 10. Oke, ini Ayub. Berbicara tentang Ayub, Ayub ini juga luar biasa teman-teman. Ayub ini juga lambang Kristus. Tahu nggak kalau ini lambang Kristus? Kalau teman-teman sebelum masuk ke ayat 42 ya, saya sedikit intermezzo di sini. Kalau teman-teman lihat kitab Ayub pasal 1 ayat 1, bunyinya gimana tuh? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya coba buka ya. Ayub 1, dari mana kita tahu kalau Ayub ini adalah Yesus? Ayat 1. Saya sembari buka Alkitab. Alkitab bilang apa teman-teman? Ada seorang di tanah Uz. Apa artinya Uz itu? Bentar, saya sambil buka Alkitab saya. Dan bernama Ayub. Uz itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Uz itu berarti wood, kayu. Oke, boleh disimak ya. Uz itu berarti kayu. Dan dia bernama Ayub. Tahu nggak arti nama Ayub itu apa? Ayub itu artinya namanya hated, dibenci. Jadi, dan dibilang ia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Jadi siapa di dalam Alkitab seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dibenci, dan dia berada di kayu. Seorang yang dibenci, takut akan Allah, saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Allah, tetapi dia dibenci dan dia ada di atas kayu. Itu Yesus Kristus. Itu sebabnya kembali Ayub ini juga cerita tentang Kristus. Dan kita kembali ke dalam ayat 42, cerita tentang bagaimana Ayub di Kristus. Setelah kejadian kita tahu Ayub menderita, lalu teman-temannya datang menghibur, tetapi teman-temannya berkata tidak benar tentang Tuhan. Lalu kembali ayat 7, Tuhan murka. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, ayat 7, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku, kata Tuhan, murkaku, menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, 3 orang mereka. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu, kata Tuhan, kalau kamu mau diampuni, persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu.
Dan baiklah hambaku Ayub, perhatikan teman-teman, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan bilang kepada Elifas dan dua temannya, kamu mau diampuni, bawa lembu, bawa korban sembelihan, tetapi Ayub yang mendoakan kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Lalu ayat 9, maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Susoah, dan Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka. Dan Tuhan, apa bunyi Alkitab, menerima permintaan Ayub. Jadi Tuhan menerima permintaan Ayub. Bukankah ini sama seperti dengan Kristus? Saudara tahu nggak kalau misalnya setiap doa-doa kita itu nggak akan pernah bisa sampai kepada Bapa di surga, kepada Allah, kepada Tuhan, itu nggak pernah sampai. Tidak akan pernah sampai kalau tidak Yesus bawakan. Makanya dalam setiap doa kita selalu berdoa in the name of Jesus. Itu password. Dalam nama Yesus itu password yang mutlak. Karena setiap apapun, saya mau bilang gini, ini pikiran kita ini dosa, fana, kotor, menjijikan. Doa-doa kita itu, ini kita alami dosa. Doa-doa kita itu, setiap pikiran yang semurni, bahasa saya, semurni apapun pikiran saudara, sebersih apapun yang saudara pikir pikiran saudara, itu semua cacat. Itu semua kotor. Karena itu keluar dari dalam diri yang kotor. Makanya Ayub pasal yang ke-1. Mungkin sesuatu keluar daripada yang kotor? Nggak mungkin. Saudara punya dispenser air, isinya kotor, keluarnya bersih nggak? Nggak mungkin bersih. Itulah yang terjadi dalam diri kita manusia. Itu sebabnya saya mau bilang, sesungguh-sungguhnya kita berdoa, semurni-murninya, setulus-tulusnya saudara berdoa, itu pun tidak akan pernah sampai kepada Bapa di surga yang Maha Kudus. Kalau tidak lewat perkataan berdoa kepada Bapa kami, Yesus, tolong Bapa, anakku berdoa, mendoakan ini. Oke, karena dan itu juga diterima, bukan karena saudara, bukan karena saya yang berdoa. Itu juga diterima karena Bapa melihat anaknya. Karena bunyi kalimatnya dalam Alkitab, inilah anakku yang kukasihi, aku suka dia minta. Yesus mau minta apapun, granted, diberikan. Itu sebabnya kita berdoa melalui Yesus Kristus. Jadi, saudara, dari sini kita melihat bahwa pray like Jesus dalam inspirasi Roh Kristus menginspirasi Ayub, itulah Roh Kristus. Roh Kristus yang menginspirasi Ayub. Oke? Lalu kita masuk ke dalam tokoh yang ketiga. Tokoh ketiga di mana Roh Kristus menginspirasi orang tersebut ialah imam atau Nabi Samuel. Kita boleh lihat dalam 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 ayat yang ke-20 sampai 25. Kita boleh buka 1 Samuel, ada di Perjanjian Lama. Ayat 20 sampai 25. Sudah di sana? Oke, kita akan baca. Ini hubungan antara Samuel dengan Israel, rakyat Israel. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Dan perhatikan ayat 23. Mengenai aku, kata Samuel. Samuel ini imam. Dia nabi, dia imam, dia hakim. Ya, jabatannya rangkap 3. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Jadi perhatikan bahwa Samuel bilang, aku sebagai imam, sebagai pemimpin bangsa Israel ini, aku akan berdosa kepada Tuhan kalau aku berhenti mendoakan kamu. Ini juga spirit Kristus. Sebagai seorang pemimpin, Alkitab bilang Yesus itu saudara kita. Dalam Ibrani 2, kalau saya tidak salah, itu dibilang dia itu saudara kita. Kakak tertua. Oke? Jadi dia punya tanggung jawab, punya responsibility kepada adik-adiknya. Itu saudara dan saya. Dia kakak tertua. Anak sulung, kan dibilang gitu ya. Dia kan anak sulung. Oke? Dia kakak tertua, dia punya tanggung jawab kepada adik-adiknya. Dan sebagai pemimpin, dia katakan lewat Roh Kristus yang menginspirasi Samuel, aku akan berdosa kepada Tuhan kalau aku berhenti mendoakan kamu dan berhenti mengajarkan jalan yang baik dan lurus. Jadi ini pun Roh Kristus yang menginspirasi Imam Samuel. Dan Samuel di ayat yang 20 juga tadi dia bilang, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi jangan berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadah. Jadi Tuhan itu jujur. Samuel katakan jujur, kamu ini memang bandel. Jadi Tuhan nggak Imam Samuel tidak bikin kondisinya seperti lebih baik gitu. Oh nggak kok, bandelnya nggak seberapa gitu, nggak begitu. Tetapi memang kamu itu jahat dibilang. Tetapi katanya, tetapi yang penting, walaupun kau jahat, jangan berhenti mengikut Tuhan, tetapi beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi teman-teman, ini 3 tokoh di mana mereka memiliki Roh Kristus dan mereka pray like Jesus. Mereka berdoa seperti Yesus, bukan sekedar doa Bapa kami untuk kebutuhan mereka, tetapi mereka mendoakan tanggung jawab mereka. Musa mendoakan rakyatnya, bangsa Israel. Begitu pula dengan siapa? Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Samuel pun mendoakan rakyatnya, bangsa Israel. Dan kita juga punya tanggung jawab yang sama. Tahu nggak? Kalau di dunia ini ada banyak orang yang tidak berdoa. Saya ulangi sekali lagi. Tahu nggak kalau di dunia ini banyak orang yang tidak berdoa. Bangun pagi, jangankan berdoa gitu loh. Mungkin jangan membaca Alkitab, berdoa aja enggak. Enggak berdoa. Mau pergi, enggak berdoa. Di kantor, mau kerja, enggak berdoa. Mau sekolah, enggak berdoa. Pulang pun enggak berdoa. Tidur lagi enggak berdoa. Ada banyak orang di dunia ini enggak berdoa. Tetapi bukan soal itu, bukan soal oh kalau nggak berdoa nggak didapat berkat, nggak bukan soal itu. Itu topik lain. Alkitab bilang Tuhan itu baik kepada orang baik dan kepada orang jahat. Itu urusan Tuhan untuk memelihara mereka. Tetapi lebih daripada sekedar pemeliharaan, karena Bapa di surga itu luar biasa. Dia berikan hujan pada orang yang benar dan tidak benar. Dan dia juga berikan matahari pada orang yang berdoa dan yang tidak berdoa. Jadi bukan itu persoalannya. Yang saya maksudkan adalah bahwa ketika saya bilang banyak orang di dunia ini tidak berdoa, bukan tentang kebutuhan dasar. Tuhan tahu apa yang harus dia berikan supaya manusia bisa survive. Oksigen, matahari, hujan, kesehatan, dan lain-lain. Tuhan tahu itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah banyak orang di dunia ini yang tidak berdoa bagi keselamatannya. Dia nggak perlu berpikir tentang kehidupan di masa mendatang. Sangat banyak. Bahkan dalam kalangan orang yang mengaku beragama pun juga banyak. Itu sebabnya kuasa doa perantara ini luar biasa. Bayangkan satu jemaat bangsa Israel tidak jadi punah karena satu orang berdoa bagi mereka. Itulah Musa.
tiga orang tidak jadi mati karena seorang sahabat mereka mendoakan tiga itu. Dan juga dalam kasus Samuel, satu bangsa tidak juga jadi mati karena Samuel mendoakan mereka. Dan dalam perjanjian baru juga ada kisah yang sama. Kalau saudara lihat secara singkat dalam kisah pasal yang ke-12 ayat yang kelima, kisah 12 ayat 5, ini ketika Petrus dipenjara, dia ditangkap, dia dipenjara, lalu ayat 5 katakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan akhir dari cerita ini, malaikat datang, lepaskan Petrus, dibawa keluar. Petrus berpikir, oh ini kayaknya mimpi penglihatan. Tapi beneran di luar, dibawa keluar. Jadi Petrus bisa keluar dari penjara, bukan dapat remisi. Karena jemaat mendoakannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kan di bahasa Indonesia dibilang tekun mendoakannya, ya sama ya. Bahasa Inggrisnya unceasingly, tanpa berhenti mendoakan Petrus kepada Tuhan. Jadi jemaat di situ mendoakan Petrus sehingga Petrus keluar dari penjara cepat. Karena ada yang mendoakan. Itulah doa syafaat, itulah doa perantara. Dan Alkitab juga bilang 2-3 orang sepakat, maka Tuhan akan mendengar. Jadi saudara-saudara, teman-teman, pray like Jesus adalah berdoa bagi keselamatan orang lain. Itulah yang Yesus lakukan, itulah yang Musa lakukan, itulah yang Ayub lakukan, itulah yang Samuel lakukan, itulah yang jemaat mula-mula lakukan bagi para rasul. Tetapi apa yang maksud saya, apakah kita sudah melakukannya? Musa berdoa bagi seorang pemimpin bangsa, berdoa bagi bangsanya. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Dan doa ini bagi orang lain bukan karena Tuhan tidak tahu. Baru-baru ini saya dapat pelajaran kehidupan lah ya, istilahnya pelajaran kehidupan. Di mana Tuhan itu senang kalau dengar suara kita meminta. Mulut yang dipakai ini, Tuhan itu senang kalau dengar suara kita meminta. Saya punya dua anak, satu yang umur udah hampir 3 tahun, 2,5 lebih tahun, namanya Heaven. Dia belakangan sakit. Karena dia sakit demam, lalu dia batuk terakhir, jadi dia malas ngomong. Dia malas ngomong, tetapi hari ini puji Tuhan udah agak lebih baik. Dia udah bisa main, tapi tetap kayak masih ngomongnya irit gitu ya. Iya. Nah, saya suruh pakai dia jaket. Dia pakai jaket karena supaya nggak kedinginan, supaya nggak masuk angin. Lalu mungkin dia nggak suka. Lalu dia mau buka itu. Saya lihat dia buka, tapi dia kesulitan untuk buka. Lalu saya bilang, coba minta. Coba ngomong minta. Pak, tolong dong buka jaket. Tapi mungkin karena dia irit. Tetapi di situ entah gimana saya dapat string. Oh, seperti ini rasanya perasaan Bapa di surga. Ingin supaya saya tahu dia kesulitan buka jaket. Dan saya tahu saya harus bantu dia. Tapi saya menanti kata-kata itu keluar dari mulutnya. Pak, tolong buka. Itu juga yang dirasakan Bapa di surga. Dia tahu apa yang mau kita inginkan, dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu orang ini perlu apa. Tetapi Bapa surga akan merasa sangat bahagia dan senang apabila kita anak-anaknya mengeluarkan suara dan memohon meminta kepadanya. Itu luar biasa perasaannya kalau dia minta seperti itu. Dan doa ini luar biasa besar kuasanya. Dan salah satu pena inspirasi, buku Kebahagiaan Sejati sampaikan bahwa doa ini mampu menggerakkan lengan yang maha kuasa. Saya sangat suka kalimat ini. Doa itu mampu menggerakkan lengan yang maha kuasa. Jadi lengan ini, tangan ini mampu digerakkan oleh doa. Dan lengan Tuhan itu sebesar apa? Kalau dibilang Tuhan ini yang memelihara bumi, bukan hanya bumi, seluruh alam semesta, mungkin dia giant, raksasa besar kalau kita dalam bayangan film-film begitu kan. Seberapa kuat kita manusia kecil mengangkat lengan yang maha kuasa itu. Tetapi tulisan itu, kalimat itu bilang doa itu mampu menggerakkan lengan yang maha kuasa. Dan saya juga dapat pelajaran ini dari anak. Berapa kali misalnya saya sedang bekerja depan laptop,
Dia kadang suka ajak main. "Mah, main." Saya bilang nanti sebentar lagi. "Mah, main." Sampai akhirnya dia tarik. Dia tarik lengan baju saya, tenaganya sih nggak besar. Saya tetap akan duduk. Dia nggak akan sanggup tarik saya. Betul ya? Anak 2,5 tahun nggak akan sanggup tarik kita orang dewasa. Tetapi akhirnya saya pun tertarik. Bukan karena kekuatan ototnya, tapi karena permohonan dia dari seorang anak. Begitulah besarnya kuasa doa mampu menggerakkan lengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa mendoakan, dan bahkan kalau saudara boleh melihat dalam doa syafaat perantara ini, ada banyak. Kalau saudara bingung ya, mungkin pernah dengar kesaksian orang, berdoanya kok lama, bisa 1 jam, 1,5 jam. Wah, iya, itu bukan, saya percaya itu sudah tidak doakan diri sendiri. Kalau udah seperti gitu, terlalu hebat itu mendoakan diri sendiri seperti itu. Tapi mungkin dia punya daftar list yang luar biasa yang harus dia doakan. Dan kalau kita memulai, saudara akan dapati bahwa ada banyak nama yang perlu kita doakan. Karena mungkin dia tidak berdoa kepada Tuhan, kitalah yang mendoakan. Sebagai Musa, seperti Ayub, seperti Samuel. Dan doa ini luar biasa, dan kita akan lihat berkat bukan hanya bagi orang itu, tapi bagi kita, si pendoa. Jadi pray like Jesus bukan tentang berdoa untuk diri sendiri, tetapi pray like Jesus ada berdoa untuk orang lain. Dan sampai saat ini di sorga, Yesus sedang melakukan perantaraan. Dia berdoa. Dalam makna dia memohonkan kepada Bapanya di sorga tentang saya dan saudara. Dan tidakkah kita juga rindu punya spirit yang sama? Terkadang kita terlalu sering kepada diri. Ya betul, kita harus urus diri kita. Betul, kita harus urus keluarga kita. Tetapi saya sampaikan, maksud saya, diri dan keluarga kita, keluarga saudara, tidak akan pernah habis urusannya. Kalau kita mau bilang itu, oh tunggu dulu saya beres, tunggu dulu keluarga saya beres. Saya mau bilang, sampai Yesus datang itu tidak akan beres. Dalam arti selalu akan ada hal yang mau didoakan, selalu akan ada urusan, selalu akan ada perkara, dan selalu akan ada persoalan. Bukan hanya dalam makna negatif. Semua akan ada. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk membawa diri kita, membawa keluarga kita, untuk belajar mendoakan bagi orang lain. Seseorang yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, atau mungkin yang kita tahu sangat membutuhkan, memerlukan doa, kita pun nggak perlu persetujuan dari dia, kita bawakan kepada Tuhan. Dan kita akan lihat di sorga, catatan-catatan doa itu akan tercatat di dalam buku peringatan, di mana saudara mendoakan si ini, saudara mendoakan si itu, saudara mendoakan si ini. Dan orang itu pun nggak tahu, kecuali sampai nanti dalam sorga, dia akan lihat, wah, terima kasih saudara, oleh karena doamu, saya bisa ada di sini. Jadi kita akan lihat berkat, atau kita akan lihat suatu gambaran yang luar biasa apabila kita mau melakukan doa seperti Yesus, yaitu mendoakan orang lain. Kita bisa mulai dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana, satu nama cukup, saudara bisa lakukan, sampai nanti kita terbiasa untuk berdoa kepada Tuhan bagi banyak orang. Itulah firman yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga Tuhan berkati kita.